Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang cara mengecek mobil bekas ya. Kalau kalian mau beli mobil bekas, nah cara-cara ngeceknya gimana? Ini mungkin banyak yang tanya. Dan ini saya kasih tips untuk pemula aja. Kalian nggak harus pakai orang bengkel, nggak. Pemula aja bisa kok belajar. Saya aja juga amatir kok, belajar dari YouTube, belajar dari pengalaman. Insya Allah bisa. Jadi kalian yang ragu, caranya gini: kalau kalian sudah menemukan target, kalian survei dulu. Survei, kalian lihat, kalau cocok baru panggil orang bengkel gitu. Caranya gitu. Pokoknya kalian harus survei dulu. Seperti itu guys. Nah, caranya gimana? Pertama, langsung aja ke poinnya ya. Yaitu pertama kalian lihat fisiknya dulu. Pertama itu ya, lihat fisik. Nggak usah ngurusi mesin, lihat fisiknya dulu. Fisiknya gimana? Ada yang lecet nggak? Ada yang pesok nggak? Ada yang bekas nabrak nggak? Pokoknya kalau ada yang pesok sama bekas nabrak, tinggalkan, jangan diambil. Gitu aja, biar gampang. Ini untuk pemula. Cara ngeceknya gimana? Ini dari bodi depan sini ya. Cek aja. Biasanya sering pesok di sini. Ini karena nabrak ya, nabrak serempet-serempet, bumper-bumper depan. Nah, ini sebelah kiri juga ada loh, kayak ini. Ini baret namanya, bukan pesok, baret. Baret aja nggak masalah. Kalau baret nggak masalah, kalau pesok yang masalah. Pesok itu dekok, nah itu masalah. Terus kedua adalah dari sini, ada pesok nggak? Biasanya kejatuhan buah mangga atau apa, nggak ada. Oke, kita pindah ke samping. Jangan buka kap mesin dulu, jangan dinyalakan mesin dulu. Bilang ke penjualnya, sih pak, ojo dinyalakan sih pak, jangan dinyalakan dulu, santai aja. Nah, bilang gitu, nggak apa, harus berani kalian. Terus bodi samping gini ya, kalian lihat. Nah ini, kalian lihat bodi samping seperti ini ya. Ini ada yang pesok atau enggak? Baret biasa, ini baret halus biasa, nggak masalah. Jangan dibuat rame, jangan dibuat gegeran. Ini bisa dilihat klip-klipnya masih oke, nggak, biasanya di sini sudah empetat. Kalau ini nggak masalah, gampang kok, diklip lagi bisa. Yang penting pesok, kita cari pesoknya dulu. Dari sini kan kelihatan. Biasanya ada yang bergelombang gini ya. Bergelombang itu hati-hati. Itu berarti bekas di kenteng atau di ketok magic. Nah ini perhatikan, kalau nggak ada yang pesok-pesok, aman ya, aman. Ini talangan, ini namanya pilar A, talangannya. Nah ini diginikan, seret, ada yang apa namanya, bergelombang nggak? Oh nggak ada bergelombang, oke. Perhatikan lagi bagian pintu depan. Nah perhatikan dengan seksama, santai aja, lihat dengan seksama. Mohon maaf ini kotor ya, habis hujan soalnya. Pokoknya gini, ini kondisi sesungguhnya kalau di lapangan ya. Saya itu ngajari ilmu praktek, nggak pernah saya ngajari teori. Soalnya saya nggak suka teori. Jadi caranya gini. Ini panel kedua, apa namanya, pintu seperti ini. Bisa lihat, ini ada kayak dekok gini. Ada, tapi ini dilihat dulu, ini gelombang, memang desainnya seperti ini, ada gelombang, bukan karena nabrak. Jadi kalian harus paham dulu. Nah kalian lihat ini, tarikan garis ini loh. Oh iya, ini memang desain bodinya seperti ini, ada gelombangnya, tapi bukan karena nabrak, bukan, karena ini pun juga gelombang loh. Berarti desain bahasa bodinya seperti itu. Nah oke, sebelah kanan, bodi kanan aman, talang-talang gini dicek. Inilah kemarin kan di sini ada ya, yang kalian lihat video perburuan, ini ada pesoknya kan, katanya ketiban mangga atau apa gitu. Ini dicek, diginikan ya, seret, ada nggak yang gelombang gini. Nah, kalau nggak ada, aman. Pertama itu cek bodinya dulu, ada pesok atau enggak. Terus dikenteng juga boleh dari depan, tapi kalau ini nggak apa-apa dikenteng. Tapi kalau ngenteng itu kalian juga nggak paham juga sih, kalau ada dempulan nggak, itu harus orang yang ahli, harus pendengarannya harus paham. Dempul atau enggak itu bisa kelihatan kalau dikenteng. Tapi kalau orang awam pemula biasanya nggak bisa. Jadi nggak usah ngenteng, pokoknya dilihat dari bodi aja, ada yang pesok, dekok atau enggak. Dari belakang sini kelihatan kok, bisa kelihatan ada yang dekok titik, kelihatan. Kalau ada yang pesok, dekok, sebaiknya tinggalkan, pilih unit lain aja. Kalau saya loh ya, soalnya dandaninya suwet, harus didempul, tuh dicat ulang. Dicat ulang, kalau belang, belain, harus dicat semuanya. Seperti itu. Kemudian dari atas, dari bodi kanan terus ke atas, ada yang dekok atau enggak. Biasanya ketiban buah,
kejatuhan mangga atau apa. Kalau nggak kelihatan ya kalian naik terus lihat kayak gini loh. Kunci ya, aku buka ya. Nah ini kalian naik sini, naik pijakannya sini, terus lihat ada yang dekok atau enggak, seperti itu. Caranya seperti itu. Terus bagian belakang, nah ini bagian belakang dicek ada yang pesok atau enggak. Biasanya habis nabrak kayak gini, bumper yang kena, biasanya bumper samping dicek. Terus lampu ini tulang-tulangan diginikan, takutnya mobilnya habis guling. Kalau lurus nggak ada gelombang sama sekali ya aman. Terus lampu dicek ada yang retak atau pecah atau enggak ada. Bumper dicek ada yang dekok atau enggak ada. Terus ini pintu bagasi yang sering, cara ngeceknya gini, dari samping dicek. Nah ada yang gelombang atau enggak. Kalau ada yang gelombang berarti itu habis dikenteng, habis diketok magic. Dicek di gini kan nggak apa, seret, lurus. Biasanya sering kena ini. Terus ini bawah karena ketabrak dari belakang tuh, jeder. Nah ini dekok, ini. Nah kalian perhatikan dari samping. Nah perhatikan dari samping ada yang gelombang nggak. Kalau ada yang gelombang itu waspada, berarti habis ketabrak dan dikenteng. Terus sebelah kiri perhatikan, ini tulangannya dipegang, seret, lurus ya. Kalau ada yang gelombang berarti habis guling, habis laka, atau habis ketiban nabrak apa. Lampu, nah kayak gini, ini pecah, bukan pecah, retak. Ini retak sudah di skotlet. Kenapa tetap saya ambil? Karena ini minor, gampang. Ini gampang, harganya murah, 400 sampai 500 ribu paling, 1 juta lah satu set, gampang. Kalau saya tak ambil karena ini bukan hal yang urgent lah, bukan pesok body, karena ini ganti aja bisa, ganti beli baru plug sudah baru. Jadi tetap tak ambil. Kalau ininya retak itu nggak masalah, toh dia nggak tembus air kok. Kalau tembus air hujan kelihatan ini ngembun pasti. Ini tak lihat nggak kemarin, ya wis sikat. Jadi jangan minta sempurna kalau beli mobil bekas, pasti ada lecet biasa, wajar itu. Pokoknya lecetnya wajar aja, jangan yang dekok itu bahaya. Kalau cuman gini retak ini nggak masalah. Ini bumper berat nggak masalah ya, namanya dipakai ya gini berat. Terus ini bawah nih pecah, ininya sobek plastiknya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ini, cara ngambilnya. Saat dia mundur kemungkinan dia gasruk, mungkin di sini ada tiang, gasruk, jeder. Ini juga nabrak, jeder. Dari kekuatan tabrakannya kemungkinan cukup kencang karena bumpernya sampai sobek, bumper plastik sampai sobek, ini sampai retak, kemungkinan cukup kencang mundurnya. Nah seperti itu untuk kronologisnya loh ya, cara membaca kronologis seperti itu. Terus bodi samping sebelah kiri dicek sama, cek terawang dari samping ada yang dekok atau enggak. Nah ini kan dekok, tapi ini bahasa desainnya memang gitu, ada yang gelombang, itu memang desain dari Karimunnya seperti itu. Jadi nggak usah diambil pusing, jangan diambil gegeran, jangan jangan geger mbak sing dodol, jangan. Terus cek semua sampai ke depan, sama dikenteng juga boleh. Nah sama. Oke, eksterior sudah, kemudian kita lari ke mesin. Nah ini yang kalian takutkan kan, mesin jangan dinyalakan dulu, kita buka kap mesin. Oke, pelajaran kedua setelah cek bodi adalah cek mesin. Bodinya oke. Sekarang kita cek mesin. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali cek tabrak juga, bodi bagian mesin yang ditabrak ada enggak. Caranya gimana? Ini pertama dilihat apron, ini namanya apron atau bullhead. Ini ya apron, dilihat garisnya nih loh, garisnya ini harus lurus, jadi jangan ada yang bergelombang atau sampai berkarat. Kalau ada yang berkarat berarti dia habis tabrakan. Nah ini harus lurus semuanya, kanan kiri harus sampai. Kalau ini lurus, kiri juga lurus, harus seperti itu.
Kemudian bulat-bulatnya ini dilihat, harus bulat-bulat sempurna. Kalau bulat-bulatnya nggak sempurna, ada yang pesok-pesok, ada yang melengkung-melengkung, itu berarti habis dikenteng, habis diketok magic. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sini, kap mesin. Cek. Dipegang, ada sealernya, ada sealer empuk-empuknya di sini. Nah, dipegang gini, diseret sampai harus rata semuanya. Nggak boleh ada yang bergelombang atau berkarat. Kalau ada yang berkarat berarti dia habis nabrak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita cek kebocoran. Kebocoran oli nggak harus pakai mekanik, dilihat dari mata bisa. Ini dari atas ini ya. Biasanya yang sering bocor adalah sini. Ini kan mesin atas, mesin bawah. Mesin itu ada dua. Ada mesin atas ini, ada mesin bawah. Ini namanya cover valve ya. Nah, biasanya yang sering rembes di daerah sini. Pokoknya daerah mesin ya. Daerah mesin. Rembes itu gimana caranya? Ada noda hitam. Harusnya nggak ada hitam sama sekali. Kalau mobil baru loh ya, kalau mobil lama mungkin ada. Kalau mobil baru nggak ada hitam sama sekali, noda hitam sekecil apapun nggak ada. Kayak gini kalian bisa lihat, noda kecil sekecil apapun nggak ada. Noda hitam loh ya, noda hitam sekecil apapun. Harusnya nggak ada. Memang kotor nggak masalah. Kalau masalah kotor itu nggak masalah. Nah, jadi lihat itu masih perak-perak kan warnanya ya, masih oke semua. Oh, nggak ada yang noda-noda hitam. Cari aja noda hitam. Nah, cari aja keliling. Kalau atas nggak ada, cek ke bawah. Nah, ini pasti ketahuan kalau dari bawah ada noda hitam rembes. Biasanya di sini di dekat oli nih. Nah, ini loh sambungannya. Ini namanya gasket. Ini sambungan-sambungan. Itu biasanya meler oli. Kalau mobil lama, kalau mobil baru harusnya dia nggak nggak ada rembes. Harusnya nggak ada rembes ya. Kayak gini kan warnanya masih warna metalik ya, warna silver perak kan, nggak ada noda oli kayak di Kijang dulu. Nah, cek aja ini bagian transmisi, harusnya kering-kering kayak gini, nggak ada noda hitam sama sekali. Harusnya kalian bisa aja kok pakai HP ya. Kalau kalian ngolok sendiri nggak bisa, lihatnya pakai HP kayak gini, tangan kalian menjulur ke dalam. Nah, kalau kalian mengikuti video saya perburuan Honda Jazz, Honda Sirian kemarin pasti tahu. Dicek ini bawah aman ya weh, berarti nggak ada rembes. Terus masalah yang berikutnya adalah ngecek cairan-cairan dulu. Ini pakai coolant aman. Di sini oli dicek, ditarik ya. Olinya ditarik, cetes, dilihat apakah hitam atau enggak. Nah, ditarik, dilihat apakah hitam atau enggak. Kalau sudah masih bagus, oke, lanjut. Nah, sekarang pintunya dibuka, terus dicek. Nah, harusnya dia nggak ada benturan di sini, nggak bunyi gledek-gledek ini loh. Nah, antara sini dan sini ini nggak benturan. Kalian buka pintunya. Nah, harusnya nggak ada kendala, nggak sampai bunyi kletek-kletek. Nah, harus bisa gini, diongkrong kayak gini loh, ngek. Nah, kayak gitu cara ngeceknya. Kalau sampai dia bersinggungan, besi ini, pintu dengan besi ini bersinggungan, berarti dia tahu ketabrak, sudah nggak simetris lagi, tahu ketabrak. Belakang juga gitu, dibuka gini, ngek, diongkek-ongkek. Nah, harusnya dia nggak bersinggungan, besi ini dengan pintu depan dengan pintu belakang nggak bersinggungan besinya. Kalau sampai bersinggungan, bahaya, bekas tabrak berarti. Kita coba coba starter. Nah, ini ya starter. Minta izin, Pak, saya starter ya. Oke. Tunggu dulu 5 detik baru starter. Bismillah. Nah, buka kaca, takutnya kunci otomatis. Terus dengarkan mesin. Nah, ini yang agak susah mungkin bagi pemula. Pokoknya mesin ini nggak nggak ada bunyi kletek. Nah, kalau ada bunyi kletek itu namanya tensioner bisa, timing chainnya bisa. Harusnya nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada bunyi kletek kayak kelereng gitu loh. Nah, kalau ada bunyi nah itu bahaya. Ya udah bahaya, lebih baik dihindari. Harusnya kayak gini. Dengarkan ya. Ini halus sekali, halus.
Kalau di kamera mungkin agak kasar, tapi kalau aslinya halus sekali. Kalau masalah getar ya getar memang dikasih lindro nih. Nah seperti itu guys. Oke, setelah dirasa aman, nyalakan AC, cetek. Kalau sudah kalian ragu, ya wis, kalau kalian ragu, kalian ini aja panggil bengkel. Yang penting kalian sudah tahu kondisi mesinnya seperti itu guys. Sudah tahu, digas-gas, di player, terus dicoba jalan. Nah ada suara gluduk-gluduk. Kalau dicoba jalan gluduk-gluduk. Nah itu dicek suspensinya, berarti ada yang bunyi. Tapi yang penting kan bodi sama mesin dulu. Kalau gluduk-gluduk itu gampang lah, masalah kecil. Yang terakhir untuk nego adalah kondisi ban. Nah biasanya mobil second bannya itu ban tahun lama lah. Jadi nggak recommended. Nah itu bisa dibuat nego turun 1 juta kan lumayan buat nego ya. Ini kayaknya 2014 bannya. Nah seperti itu guys. Ya wes gitu tok. Oh iya, terakhir cek bagasi. Nah buka bagasinya. Ini cek cara nabraknya dari luar, ini dari dalam. Nah caranya gimana, kita cek dari sini. Nah tulang-tulangannya sama, ada enggak yang bergelombang? Harusnya enggak ada yang bergelombang sama sekali, lurus lempeng semua harusnya lo ya. Nah seperti itu. Terus yang kedua adalah dari sini, ini dibuka ya. Kalau kalian lihat video perburuan saya, ini dibuka shred. Harusnya kalau mobil baru masih ada grease-nya, itu dari pabrik, dan dicek apakah ada yang bergelombang atau ada karatan. Nah kalau sudah ada karat atau bergelombang, itu artinya sudah pernah di repair atau tabrak dari belakang. Lebih baik hindari. Kalau saya seperti itu. Dirinya adalah ada yang bergelombang besinya, kedua ada yang berkarat. Itu karat itu karena catnya ngelontok. Kenapa? Karena ketabrak. Ya wis gitu tok. Untuk mesin ya panggil mekanik nggak apa-apa sih. Pokoknya mesin ini nggak ada yang pincang ya. Bukan, nggak ada bunyi kletak atau bunyi kelereng. Nah, harusnya halus seperti itu. Pokoknya kalau kalian ragu ada yang bunyinya kok ada yang aneh, itu lebih baik panggil bengkel. Tapi untuk cek unit fisik seperti itu gampang, bisa dilakukan sendiri, bisa kok. Ya wes gitu dulu ya guys ya, untuk video kali ini tentang pengecekan unit bekas ya, unit mobil bekas untuk pemula ya, Jadi kalian jangan ragu, jangan takut, kalian berangkat sendiri dulu, cek unitnya kayak gitu, fisik, interior, terus mesinnya dicek. Nah, kemudian kalau sudah serak fix pasti baru panggil orang bengkel, gitu aja. Yang penting kalian cek dulu, gak apa-apa, harus berani, jangan takut. Cek interior juga ya tadi ya, cek interior, plafon gini. Nah plafon joknya ini juga perlu dicek, harus yang kalau bisa bersih lah, jangan kempro ya, banyak noda, banyak kotoran. Nah jangan lah, plafon gini. Nah seperti itu guys. Ya wes gitu dulu ya guys ya untuk video kali ini, untuk cara pengecekan unit bekas. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Gampang kok, gampang. Bismillah.